sebelum kita mulai kita doa dulu yuk Kak. Nah, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah hari Minggu hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin mulai ibadah kami, berkati kami Tuhan hingga beribadah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, haleluya. Amin. Sebelumnya kita kasih semangat dulu ya Kak buat kids. 1, 2, 3. Joy Kids, Jesus on the way. Yes, yes, yes. Kita di sini udah semangat, pasti yang di rumah Harus lebih semangat dari kita. Karena Iya. kan hari ini kita mau nyanyi-nyanyi. Lompat-lompat. Iya, benar banget. Ya, Kak. Oke. Dia mengasihi dan bersuka.
Haleluya. Amin. Kak, kita panggil Kak Ripka yuk. Oh, ini Kak. Hari ini Kak Ripka nih yang bawain seru Iya, banget sih, pasti hebat kece banget. banget. Aku sih kalau Kak Ripka yang bawa ibadah 2 jam aku tempuh loh, Kak. Oh iya, bisa 2 kali pulang nggak Iya, apa-apa. bener. Kita panggil yuk, Kak. Kak Ripka. Kak Ripka ini. Hai, shalom. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Lihat, terlihat keren-keren, terlihat diberkati semuanya. Semua sehat kan? Puji Tuhan. Iya, Kak Ripka senang sekali bisa kembali menyapa kalian, kembali juga bisa membagikan berkat rohani buat kalian semua. Kalian sudah siap belum? Tadi kita sudah nyanyi-nyanyi, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Dan sekarang waktunya kalian terima kebenaran firman Tuhan. Siap ya? Yuk, siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulis dan buku catatan ibadah kalian, supaya ketika nanti kalian sedang punya permintaan dan pergumulan sama Tuhan, kalian bisa buka kembali kebenaran firman Tuhan yang pernah kalian catat dan pastinya akan menguatkan kalian lagi. Siap ya? Dan jangan lupa nanti di akhir tayangan akan Kak Ripka berikan ayat hafalan. Oke? Ya. Hari ini Kak Ripka mau cerita tentang satu tokoh Alkitab yang sangat merema dalam hidup Kak Ripka. Wah, Kak Ripka pengen jadi seperti tokoh ini karena karakternya baik, 2 jempol. Dia pokoknya setia sama Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah jauh dari Tuhan, dia tetap setia. Tokoh siapakah yang dimaksud? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita langsung masuk ya. Kita mau buka di kitab Ayub. Betul, kita mau dengar cerita tentang Ayub, seorang tokoh yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus Allah Bapa. Ya, yuk kita buka kitabnya di Ayub pasal 1. Nah, di situ dikatakan bahwa Ayub itu memiliki catatan yang luar biasa. Artinya Ayub itu terkenal. Kenapa terkenal? Karena pada zamannya Ayub itu merupakan seorang yang kaya raya. Kaya raya. Kalau zaman dulu kekayaan seseorang itu bisa dilihat dari hewan ternaknya. Nah, Ayub pun begitu. Dia punya ribuan hewan ternak. Dari lembu, terus ada unta juga, lalu ada keledai juga dia punya ratusan, lalu dia punya kambing domba ribuan. Wah, pokoknya jangan ditanya kalau soal kekayaan. Ayub itu sangat kaya. Pokoknya kekayaannya tidak ada yang menandingi. Bayangkan. Lalu dia juga punya banyak pelayan-pelayan yang begitu setia melayani dia dan keluarganya. Dia juga punya anak, ya, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, dan hidupnya begitu bahagia karena tercatat dalam Alkitab bahwa Ayub orang yang saleh. Tahu artinya saleh? Setia menyembah kepada Tuhan. Nah, itu dia. Jadi Ayub adalah seorang yang saleh dan kaya raya pada zamannya. Lalu suatu saat ketika anak-anak Ayub sedang merayakan pesta, mereka sedang berkumpul, mereka sedang berbahagia, mereka sedang bersuka cita di pesta tersebut. Tiba-tiba tahu yang terjadi? Seorang pelayan Ayub datang menghampiri Ayub, kemudian Tuan, wah, pokoknya pelayannya itu benar-benar kaget dan benar-benar tergopoh-gopoh hingga mau kasih berita kepada Ayub. Dia sampai gemeteran. Tahu berita apa yang disampaikan oleh pelayannya?
pelayannya mengatakan bahwa ada sekumpulan orang-orang Sheba, lalu ada sekumpulan orang-orang Kasdim yang merampok semua hewan ternaknya Ayub. Hah? Semua, bayangkan, semua dirampok lalu dibakar kediamannya Ayub. Wah, bayangkan pelayan sampai aduh Tuhan, Tuhan. Dan Ayub yang mendengarnya langsung, aduh, hah? Dan tidak itu saja. Tiba-tiba seketika itu juga ada angin ribut yang datang menerpa tempat rumah kediaman anaknya Ayub, sehingga semua orang, bahkan termasuk anak-anak yang sedang berpesta, meninggal. Hah, aduh, kasihan ya Ayub ya. Aduh, Karipka kalau dengar itu jadi sedih. Bayangkan dalam satu hari Ayub kehilangan hartanya, Ayub kehilangan anak-anaknya, semua, bayangkan, semua meninggal. Kamu tahu, sebagai seorang manusia kira-kira apa responnya? Marah, sedih, nangis, itu sudah pasti. Karipka yang baca cerita ini saja, aduh Tuhan, apa yang terjadi sama Ayub? Bagaimana perasaannya Ayub? Aduh, apakah hatinya hancur? Sudah pasti hatinya sangat-sangat sedih. Dan saat itu juga Ayub kehilangan semuanya. Harta melimpah, anak-anak, semuanya hilang dalam sekejap. Lalu Ayub saat itu, kamu tahu, dia tidak seperti orang-orang yang marah sama Tuhan. Dia tidak ngamuk, dia tidak berontak sama Tuhan, dia tidak menentang Allah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia hanya bersujud, dia mengoyakkan pakaiannya, tanda dia sedang berduka. Lalu dia tetap bersyukur sama Tuhan. Tuhan, walaupun apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Walaupun apa yang terjadi, aku tetap menyembah Tuhan. Inilah yang Karipka suka dari karakternya si Ayub. Aduh, Karipka mau jadi seperti Ayub. Kenapa? Dalam kesesakan, dalam setiap masalah, Ayub tetap menyembah Tuhan. Satu kata pun dari mulutnya tidak ada yang menjelek-jelekan Tuhan. Tidak ada yang dia marah sama Tuhan. Gak ada. Semuanya dia jalani, semuanya dia terima dengan hati yang ikhlas. Dikatakan di Alkitab loh, dia tetap menyembah Tuhan. Wah, dahsyat. Tapi tidak sampai di situ saja. Setelah hartanya habis, setelah anak-anaknya meninggal, kemudian dalam waktu dekat, Ayub yang tadinya sehat, yang tadinya bisa beraktivitas, tiba-tiba kena penyakit kulit. Wah, aduh, kita gatel sedikit aja digigit nyamuk udah gatel ya. Rasanya mau digaruk terus ya kan? Tapi ini lebih dari digigit nyamuk. Dari ujung kepala sampai ujung kaki tubuh Ayub itu dipenuhi dengan penyakit kulit. Lebih parah dari korek. Aduh, Karipka kalau ngebayangin ya, ketika Karipka baca di Alkitab, penyakitnya itu seperti apa? Tahu nggak? Gatel, sekujur tubuhnya gatel. Aduh, sampai Ayub itu ambil pecahan beling. Kamu tahu pecahan beling kan? Itu tajam dong. Dia garuk pakai itu, saking dia nggak bisa tahan gatalnya penyakit itu. Aduh, bayangkan. Ayub yang tadinya punya rumah besar, punya harta banyak, keluarganya bahagia, tiba-tiba
diizinkan mengalami masalah yang begitu, aduh, Karika bilang itu bukan masalah kecil ya. Itu kalau Karika jadi Ayub nggak tahu deh Karika, aduh, harus tetap bertahan seperti apa. Makanya Ayub ini luar biasa. Dia tahu bahwa dia diciptakan oleh Tuhan itu dengan tidak membawa apa-apa. Jadi kalau dia nanti kembali kepada Tuhan Allah Bapa, dia juga tidak akan membawa apa-apa, termasuk lembunya, termasuk unta-untanya, itu semua akan dia tinggal di muka bumi. Jadi dia meninggal tanpa membawa apapun. Dia sadar itu. Oleh karena itu dia katakan sama Tuhan, Tuhan, aku lahir tanpa membawa apapun, bahkan sehelai benang pun tidak. Oleh karena itu aku akan kembali kepada Tuhan dengan cara yang sama. Jadi dia tetap rendah hati. Dia merasa bahwa semua yang dia miliki itu kepunyaannya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ambil, nggak apa-apa. Aku mau tetap menyembah Tuhan. Ih, dahsyat kan? Dahsyat. Lalu belum berakhir sampai di situ ternyata, adik-adik. Ada lagi masalah yang harus Ayub hadapi. Tahu nggak? Ayub tuh sudah duduk di jalan, sudah pakai kain apa adanya dengan borok di sekujur tubuhnya yang gatal. Aduh, Karika kalau lihat gambarnya, coba nanti ya ada gambarnya tuh. Aduh, dia sampai garuk-garuk pakai beling. Lalu ketika teman-temannya datang menghampiri dia, tahu nggak? Teman-temannya langsung nangis, langsung sedih karena melihat keadaan Ayub yang begitu menyedihkan. Aduh, dan istrinya Ayub, dia jadi wanita yang marah. Dia minta Ayub untuk pergi dari Tuhan. Dia tidak lagi mau akhirnya menemani Ayub karena Ayub sudah begitu menyedihkan keadaannya. Akhirnya ditinggal dong adik-adik sama istrinya. Coba bayangkan, anak-anaknya sudah meninggal, istrinya juga pergi meninggalkan dia, dan teman-temannya juga hanya bisa menangis melihat keadaan dia. Aduh, kasihan ya Ayub ya. Tapi di saat itu sekali lagi Karibka tekankan, Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ayub tidak pernah berkeluh kesah dan tidak pernah sampai menghujat Tuhan. Tidak. Yang Ayub lakukan apa? Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap bersyukur sama Tuhan atas apa yang terjadi atas hidupnya. Wah, luar biasa. Nah, karakter Ayub yang begitu luar biasa adalah ketaatan dan kesetiaan. Kamu tahu artinya ketaatan dan kesetiaan? Artinya adalah tetap berpegang teguh pada janjinya. Jadi Ayub itu tetap berpegang teguh pada janjinya kepada Tuhan, bahwa Allah adalah pemilik hidupnya. Jadi dia tidak akan pernah meninggalkan Allah. Nah, karena Ayub berpegang teguh pada janjinya, masalah apapun, rintangan apapun, Ayub tetap melangkah dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Akhirnya, ketika Tuhan Allah Bapa melihat, aduh, Ayub sudah diizinkan berbagai masalah, banyak loh masalahnya ya kan, tadi Karibka sudah ceritakan. Tapi dia tetap hidup saleh, sama seperti waktu dia kaya, saat dia miskin pun dia tetap hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Dia tetap hidup saleh. Akhirnya ketika Tuhan melihat itu semua, yang Tuhan lakukan akhirnya apa? Mengenal semua yang dimiliki oleh Ayub sebelumnya, tapi dengan jumlah 2 kali lipat. Iya, jadi Ayub diberi lagi kekayaan, Ayub disembuhkan, lalu Ayub juga dapat anak-anak lagi. Berapa kali lipat? 2 kali lipat. Tahu nggak? Itu adalah ganjaran untuk Ayub yang selalu hidup taat dan setia kepada Tuhan. Luar biasa ya Tuhan kita, dahsyat. Akhirnya karena Ayub
masalah boleh ada, pergumulan hidup boleh begitu berat buat Ayub, tapi Ayub tidak menyerah karena dia percaya dia punya Allah yang luar biasa. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang mau jadi seperti Ayub? Tetap setia, tetap taat. Kalau misalnya mati lampu nih, contohnya, wah ada pemadaman listrik dari PLN misalnya. Wah, coba anak-anak, adik-adik Joy Kids, apa respon kalian? Aduh, panas deh, AC-nya nggak nyala, gitu ya biasanya, atau enggak? Wah, siapa yang begitu? Wah, nggak boleh begitu lagi. Atau, aduh, wifi-nya mati. Oh tidak, apa yang aku lakukan tanpa wifi? Ada yang seperti itu? Berubah ya. Ingat loh, jadikan Allah itu pemilik hidup kita. Jadi jangan mengeluh kalau misalnya kalian menemukan masalah, kalau misalnya kalian sedang sedih hati atau marah atau kecewa, datang sama Tuhan dan ingat cerita Ayub. Bayangkan loh, kayaknya penderitaan kita tidak melebihi Ayub ya. Ya kan, kita nggak seperti Ayub kan penderitaannya, tapi kita mau punya hati seperti Ayub, mau punya karakter seperti Ayub. Setuju ya adik-adik? Sekarang jangan mudah marah, jangan mudah mengeluh ya. Kalau misalnya kamu sedang sedih, kecewa, berdoa. Minta sama Tuhan, Tuhan beri aku hati yang mau mengampuni, Tuhan beri hati yang setia seperti tokoh Ayub yang pernah aku dengar, beri hati yang taat kepada Tuhan dan selalu menyembah Tuhan. Setuju? Setuju. Nah, sekarang kita sudah dengar tadi ceritanya, jangan dilupakan ya. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Yuk. Ayat hafalannya hari ini dari mana ya? Nah, kita mau buka di Filipi 4 ayat 13. Nah, yuk buka Filipi 4 ayat 13. Ya, yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Nah, ini ayat hafalan kalian untuk minggu ini. Kita mau baca sama-sama ya. Janji suaranya harus keras ya. Karika juga mau keras nih suaranya karena mengatakan dengan iman. Oke, yuk kita baca bareng-bareng. Kamu dari rumah, Karika dari sini. Setuju ya? Oke, 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi yuk, sekali lagi. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Itu janji Tuhan buat Kak Rika, itu janji Tuhan buat adik-adik semua. Setuju? Kita mau jadi seperti Ayub? Tetap menyembah Tuhan, tetap saleh ya, tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Ya, sekarang tutup Alkitabnya, tutup buku tulisnya. Kita mau berdoa, minta hati kepada Tuhan seperti Ayub. Yuk, kita berdoa yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, sungguh suatu kisah yang memberkati setiap kami Tuhan. Sungguh suatu kisah Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah anugerah. Kami gak mau jadi anak yang cepat marah. Kami gak mau jadi anak yang mudah tersinggung. Kami gak mau jadi pribadi Tuhan yang selalu mengeluh. Tapi kami mau jadi seperti Ayub. Ayub yang taat, setia. Walau begitu banyak masalah menerpa, tapi dia tetap teguh berharap kepada Tuhan. Dia tetap menjadi pribadi yang saleh, pribadi yang menyembah Tuhan dalam setiap hembusan nafasnya Tuhan.
Kami mau jadi seperti itu. Kami tahu Tuhan bahwa masalah yang kami miliki mungkin tidak melebihi masalah yang Ayub terima. Kami mau jadi seperti Ayub, sabar Tuhan, menerima janji-janji-Mu, sabar menantikan pertolongan Tuhan, sabar dalam menantikan semua hal-hal yang baik yang Tuhan sudah janjikan buat kami semua. Beri kami hati yang mau dibentuk Tuhan, biarlah firman sore hari ini memberkati setiap kami. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi seperti Ayub yang muncul seperti fajar Tuhan dan memberkati sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga kami serahkan teman-teman kami serahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Semua sehat, semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa lagi ya di kesempatan selanjutnya. Sehat selalu ya, jaga kesehatan dan terus berdoa kepada Tuhan. Love you, God bless you. Wah, bagus banget ya. Dibilang nggak apa-apa kalau Karib kayak banget ya. Rasanya pengen 2 jam aja dengerin. Bener-bener Kak, bagus banget. kalau aku sih hari ini aku dapatnya aku mau jadi kayak Ayub sih Kak. Nggak mau menyerahkan semuanya sama Tuhan. Harus taat sama Tuhan. Iya, nggak gampang ngeluh, selalu bersyukur, taat. Bagus. Oke. Kita mau sekarang pengumuman ya. Pengumuman yang pertama, bagi anak-anak di rumah, kalau yang mau ada kubu doa ya Kak ya, ada kubu doa, bisa bareng-bareng sama papa mama berdoa di rumah masing-masing. Ingetin papa mamanya kalau lupa ya Kak. Bener banget. Ataupun kalian mau doa sendiri juga nggak apa-apa. Doa di rumah sendiri, di kamar doa sendiri juga nggak apa-apa. Terus ada doa Jumat ceria. Nah itu kalian di rumah aja ya. Papa mamanya aja yang ke rumah, ke gereja. Kalian doanya di rumah. Papa mama doa di gereja, kalian doa di rumah. Nah apalagi Kak, yang ulang tahun minggu ini ya Kak. Ya kita mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di pekan ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau udah menutup ya. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapak. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa menjadi seperti Ayub ya Bapak. Tidak gampang mengeluh Tuhan, selalu taat dan setia dengan Engkau ya Bapak. Bagaimanapun situasi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berkati Tuhan supaya kami minggu depan bisa lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Berikan kami selalu kesehatan, kekuatan daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.